Ya kan, kalau dia merasa diri kaya dan dia lebih kaya dari saya, ya udah, saya merasa diri saya lebih kaya dari dia. Kenapa? Satu hal aja mbak, ya, dia itu katanya kaya, tapi berapa banyak dia memberikan untuk orang miskin? Ya, jangankan untuk orang miskin, untuk selingkuhannya aja si Meriam Bellina tuh nggak pernah dikasih apa-apa sama dia. Ya coba ditanya, berlian pernah nggak ngasih? Ya, perhiasan pernah nggak ngasih ke Meriam Bellina? Mobil pernah nggak ngasih? Ya, itu cem-cemannya loh. Ya, aja kagak dikasih, pelit di situ. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Terkait Hotman Paris selalu sindir dirinya di media sosial, Alvin Lim beri pesan ini. Perseteruan Alvin Lim dan pengacara tajir Hotman Paris tampaknya makin seru guys. Setelah Bang Hotman Paris menanggapi Alvin Lim, pembahasannya ada di channel podcast radio, linknya dapat Anda klik di kolom deskripsi. Kali ini Alvin Lim menyinggung kembali Hotman Paris, bahkan sampai membawa-bawa nama artis senior Meriam Bellina. Wah, makin menyerempet kemana-mana nih guys. Apa saja perkataan Alvin Lim yang disampaikan di depan awak media, dan apa pula yang dikatakan netizen tentang ucapan Alvin Lim ini? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Dia ini kan awalnya yang apa namanya, yang nilik-nilik itu dia. Kalau Anda lihat dulu tuh dari awal pertama kali dia mulai berbicara ketika anak saya ngajakin Kapolri berdebat di situ. Ngajakin Kapolri berdebat, terus dia jelek-jelekin saya di situ, dan dia menonjolkan bagaimana kayanya dia dengan cincinnya dia begini-begini kan. Cincin saya berapa miliar, cincin saya berapa miliar. Kita gerah yang lihat seperti itu ya. Maksudnya saya punya cincin, saya punya emas murni juga, saya nggak pamer-pamer ke orang gitu loh, ya kan. Nah, terus makanya saya bilang kalau Hotman itu ngumpulin cincin buat dia pakai, kalau saya beliin rumah untuk istri saya, bukannya saya mau pamer saya punya 30 miliar, enggak. Maksudnya nih loh, kalau Alvin punya duit, Alvin kasihnya ke istri sama ke anak loh, gitu loh, ngerti nggak? Tapi dia ngelihatnya beda. Ini orang sombong banget, baru beli rumah 30 miliar aja kok ini gitu loh, kok udah sumbar gitu, padahal bukan itu mbak di situ. Dan kalau dia nantangin saya buka-buka aset, kalau menurut saya itu sesuatu yang melawan hukum. Kita ada yang namanya undang-undang kerahasiaan keuangan ya. Jadi setiap orang tuh punya kerahasiaan keuangan. Lah ini kita berhak rahasia kok dia suruh buka ke orang gitu kan. Ya bodoh lah yang kalau kayak begitulah. Kita tadinya nggak ada masalah, tiba-tiba besok pajak lah, keuangan lah, inilah datang di sini. Jadi kita bikin apa? Bikin masalah buat diri kita sendiri. Ngapain? Kalau lu mau masalah ya lu aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang. Kan di situ, ya kan? Kalau dia merasa diri kaya dan dia lebih kaya dari saya, ya udah. Saya merasa diri saya lebih kaya dari dia. Kenapa? Satu hal aja, Mbak, ya. Dia itu katanya kaya, tapi berapa banyak dia memberikan untuk orang miskin? Ya, jangankan untuk orang miskin, untuk selingkuhannya aja si Meriam Bellina tuh nggak pernah dikasih apa-apa sama dia. Ya coba ditanya, berlian pernah nggak ngasih? Ya, perhiasan pernah nggak ngasih ke Meriam Bellina? Mobil pernah nggak ngasih? Ya, itu cem-cemannya loh. Ya, aja kagak dikasih, pelit di situ. Ya berarti kan dia untuk diri dia sendiri aja nggak cukup. Terus gimana? Sedangkan saya, Anda lihat di medsos saya, ya hampir tiap minggu, hampir tiap bulan saya selalu memberikan kepada orang-orang yang berkebutuhan, kasih nomor rekening, saya transfer uang di situ. Nanti dari Indosuria kalau saya dapat 150 miliar, 100 miliar akan saya berikan ke masyarakat. Saya udah bikin surat komitmen di situ. Ya, jadi saya merasa saya kaya. Kenapa? Karena saya udah nggak butuh duit lagi. Itulah di saat orang tuh merasa kaya. Tapi kalau orang masih butuh mengumpulkan untuk dirinya sendiri, dia belum kaya. Kalau dia masih kerja keras pagi siang malam jualan parfum, dia belum kaya. Kan di media ada Meriam Bellina laporin Hotman ke polisi. Ya jadi bukan dari Alvin Lim, saya googling itu mbak. Saya googling di media, di situ tertulis bahwa Meriam Bellina itu pernah melaporkan Hotman ke polisi karena dugaan KDRT di situ. Ya kan opini aja ya. Kalau dikatain, kalau misalnya gini mbak, kita ketemu istri kita, ditanya, istri kita nanya, gua sama istrinya Hotman cakapan mana? Masa saya bilang cakapan istrinya Hotman dong di situ. Nggak dikasih masuk tidur saya di situ kan.
Ya otomatis saya bilang dong, saya bangga-banggain istri saya kan, karena kan Hotman sama saya ini lagi adu mulut di situ kan. Ya saya bilang ya kan, menurut saya istri saya lebih cantik daripada Hotman Paris. Ya normal lah menurut saya, kacamata saya kok. Tapi kan kacamata Hotman mungkin beda, atau bisa aja sama, dia bisa bilang iya sih istri Alvin lebih cantik, kan kita nggak tahu ya. Kalau dia jujur kan harusnya dia ngomong gitu ya kan. Tapi ya yang namanya kita berbicara tentang istri sendiri, nggak mungkin lah kita bilang istri kita lebih jelek dari tetangga lah. Di situ digaplok aja bisa kita kan, dibilang lu kalau gua gak cantik ngapain lu kawin sama gua lu, hah? Di situ kan ya, apalagi istri saya galak kemarin kan, lihat aja sama wartawan aja bentak-bentak kan sama saya. Kalau bentak-bentak lebih gila lagi. Suami takut istri. Iya, lebih gila lagi itu ya kan. Jadi walaupun saya kelihatannya galak ya kan sama keluarga, hati saya Hello Kitty lah. Bang Alvin, Ya itu kelihatan banget bahwa si Hotman ini nggak pernah ngecek ya. Saya lawyer jadi tersangka. Saya tersangka itu kasusnya sebelum saya jadi lawyer. Kasusnya tahun 2015. Saya jadi lawyer itu 2019. Ya. Jadi itu kasus yang ada sebelumnya ketika saya masih bekerja sebagai di perusahaan asuransi, bukan sebagai lawyer. Ya, jadi otomatis nggak bisa dia samakan seperti itu. Itu satu ya. Kedua, kalau dia bilang dia lebih senior, dia lebih hebat di situ ya. Satu hal, jam terbang itu tidak serta-merta mengejudge berapa hebatnya orang. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, Jokowi, berapa lama dia jadi gubernur sebelum dia bisa jadi presiden? Cuma setahun setengah jadi gubernur, naik jadi presiden. Ada jam terbang nggak? Nggak ada. Satu periode aja belum selesai. Wali kota aja dia juga belum selesai satu periode. Gubernur belum selesai satu periode. Bisa jadi presiden kok di situ ya. Jadi jangan pernah meremehkan orang hanya karena jam terbang kamu lebih tinggi. Justru kalau jam terbang kamu lebih tinggi, tapi kamu ngurusin kasus Budi Said dituntut 16 tahun penjara dengan 8 tahun subsidiar, itu kalau menurut saya nggak ada prestasinya. Saya yakin dan berani jamin kalau Budi Said nggak pakai lawyer sekalipun, tuntutannya sama itu. Tuntutannya sama, 16 tahun 8 di situ. Jadi apa gunanya bayar lawyer seperti Hotman Paris, ya kan? Gunanya apa? Nggak ada. Yang ada memperlambat, karena dalam sidang kita tahu Hotman Paris sudah berapa kali ditegur dan dimarahi oleh hakim karena manggilnya sembarangan dan tidak etis. Bang, tapi mungkin ada pesan untuk Bang Hotman Paris dari Abang seperti apa? Enggak kok, saya nggak masalah. Silakan aja dia kalau mau bilang ke orang-orang bahwa saya bekas napi atau gimana ya. Karena hal tersebut saya yakin seluruh masyarakat Indonesia di tahun 2022 itu 2023 itu sudah pada tahu semua. Ya, ketika saya ditahan itu media-media ternama semua udah masukin. Kompas, Detik, Tempo itu sudah ada. Jadi saya yakin masyarakat Indonesia udah tahu. Jadi dia ngomongin sesuatu hal, sesuatu berita yang sebenarnya udah basi, kaset basi, lagu lama diputar berulang-ulang sama dia, ya. Ntar lama-lama juga masyarakat juga yang denger bosen di situ. Ya karena apa? Berita lama, kecuali saya melakukan pidana baru di situ, ya. Nah, barulah orang bisa tertarik. Kalau pidana lama diulang-ulang ya ngapain, Bang, di situ. Bang. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi, guys. Sudah banyak peristiwa penting atau besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel Intense Investigasi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Intense Investigasi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen. Dan suara netizen yang pertama disampaikan oleh Buset 89. Urusan sedekah itu urusan pribadi, masa iya harus diumbar-umbar kelihatan Bang Hotman nih, Bang Lim. Maaf, ini OKB mendapat 15 respon. Dan dari seorang netizen @Ricky_1809, sudah terpojok jadi duta si Raja Ngeles. Ayo Bang Hotman, gaskan ini orang. Mendapat 1 balasan dan 21 respon. Hahaha, kami dukung Bang Hotman. Emotion love dari suara netizen SDM 15 channel 16 mendapat 2 balasan dan 19 respon. Dan berikutnya dari suara netizen @Putra7809, kami dukung Bang Hotman Paris. Emoticon love mendapat 2 respon.
Dan dari Margareta Tumila, Pak Lim sudah mulai stres panik karena dianugerahi penyakit yang berat. Ingat nyawa udah mau melayang Pak. Mendapat 11 respon. Dari suara netizen @kumia i2y. Gak pantas nih orang jadi pengacara. Mendapat 3 balasan dan 29 respon. Dari suara netizen @asahilde 7339. WK lah. Kemarin keluar suruh buka pendapatan Novi, sekarang dia disuruh buka pendapatan malah ngeles. 39 respon dan 6 balasan. Lah ngapain Anda kepo ke Novi Pak? Suruh buka hasil Novi, suruh publikasikan harta Novi. Iya, giliran sekarang Anda kok kepanasan terus. Ngapain kok Anda sakit hati sama yang memakai cincin besar? Anda ini lucu Pak. Dari seorang netizen Gemoy Imut. Dan mendapat 14 respon. Dari seorang netizen @sdm15 channel 16, netizen pada dukung Hotman Paris, emoticon love 3 kali dan mendapat 2 balasan dan 22 respon. Berikutnya dari seorang netizen @niksohutapea 5550, jangan sok kali kau nantang Bang Hotman, merasa hebat padahal kau tidak ada apa-apanya dibanding Bang Hotman, mendapat 9 respon. Dan jadi lawyer baru 5 tahun kok merasa lebih pengalaman, sudah merasa hebat, ibarat umur anak sekolah aja lu baru taman kanak-kanak. Ini disampaikan seorang netizen @swj46406, mendapat 1 balasan dan 15 respon. Jangan keluar negeri dulu ya Pak Lim. Kalau ada panggilan dari Kusnor polisi bisa cepat-cepat datang biar cepat urusannya ya. Ini disampaikan oleh seorang netizen @bukelika7817. Dan yang berikutnya dari seorang netizen @supriyati848, kamu itu bukan kelasnya Bang Hotman Paris, Vin. Sukses selalu Bang Hotman Paris. Dan seorang netizen Rudi 6415. Kemarin kau bilang jadi pengacara tahun 2015, sekarang ngeles lagi 2019. Masih percaya omongan ini makhluk? Dan yang terakhir dari seorang netizen @zoej46406, ibarat menepuk air di ember, airnya akan kena muka kita sendiri. Kemarin Alvin tanya dari mana Novi punya mobil dan rumah mewah. Sekarang lu dibilang ada udang mengenai harta kekayaan. Sehat lu Alvin, mendapat 8 respon. Baik, Anda bisa langsung ke channel Intes Investigasi untuk membaca kelanjutan dari suara netizen, suara kamu, suara Anda. Dan demikian pembahasan kali ini tentang terkait Hotman Paris selalu sindir dirinya di media sosial. Alvin Lim beri pesan, bagaimana komentar kamu? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika punya pendapat yang berbeda dari para netizen yang tadi kami sampaikan, silahkan utarakan juga. Ada pro dan kontra, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan tombol like-nya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.